Perkenalkan, nama saya Yunita Priana, NPM 5021210. Saya perwakilan dari kelas 4F. Di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-12, yaitu pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baik, pertama kita akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian terwujud dalam dua hal, yakni pertama, integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, integrasi berbagai konsep dasar yang terkait. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Hakikat proses pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama, anak usia kelas 4, 5, dan 6 secara kognitif berada pada tahap operasi konkret dan formal yang ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak atau konseptual. Dan yang kedua, salah satu bentuk proses berpikir abstrak adalah berpikir hipotesis, kemudian menguji hipotesis melalui percobaan atau eksperimen. Dan yang ketiga, dari sisi perkembangan afektif, anak usia kelas 4, 5, dan 6 berada dalam tahap rasa produktif dan rasa identitas. Yang keempat, wujud rasa produktif dan rasa identitas adalah menunjukkan kemauan dan kemampuan berinisiatif untuk menghasilkan sesuatu secara mandiri. Dan yang kelima, kematangan afektif pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi sisi biologis, personal, dan sosial seseorang dalam suatu rentang waktu. Yang keenam, prinsip pembelajaran di kelas 4, 5, 6 ialah penciptaan suasana yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berinisiatif menghasilkan sesuatu secara mandiri. Dan yang ketujuh, kemampuan kognitif dan kualitas afektif antara lain emosi mempersyaratkan adanya pemberian suasana yang serasi dan sepadan. Ragam mode pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama, dalam pembelajaran di kelas tinggi dapat diterapkan mode pembelajaran penelitian, kelompok interaktif, dan ceramah bervariasi. Yang kedua, mode penelitian sangat potensial untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir deduktif, berpikir indukatif, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kooperatif atau holistik, dan berpikir hipotesis. Dan yang ketiga, prosedur dasar mode penelitian adalah masalah, hipotesis, data, kesimpulan. 4. Model kelompok interaktif sangat potensial mengembangkan keterampilan berkomunikasi, inisiatif, dan kreativitas dan sinergis. Kelima, model kelompok interaktif yang dapat digunakan di kelas tinggi antara lain membaca berpasangan, kelompok pendukung, latihan keterampilan bersama, tugas rumah kelompok, dan sajian situasi. Yang keenam, model ceramah bervariasi termasuk ke dalam pendekatan ekspositori dengan ciri utama adanya komunikasi verbal. Ada 5 model ceramah yang dapat dipakai di kelas tinggi, yakni ceramah tanya jawab, ceramah audiovisual, ceramah demonstrasi, ceramah mini, dan ceramah interaktif. Penerapan ragam metode mengajar di kelas tinggi. Ada 4. Yang pertama, misi pokok pembelajaran adalah mewujudkan proses belajar yang bermakna. Yang kedua, perilaku guru yang menunjang proses belajar yang efektif, antara lain sajian yang jernih, bervariasi, dan fleksibel berorientasi pencapaian tujuan pemanfaatan waktu yang efektif untuk kegiatan akademis. Yang ketiga, selain itu, guru seharusnya memiliki sistem aturan kelas, menguasai kelas, penugasan yang menarik, bermakna, dan mudah diselesaikan, seefisien dalam pengarahannya, menggunakan banyak sumber, dan cepat mengatasi perilaku menyimpang. Dan yang keempat, dari sisi siswa harus diupayakan agar mereka percaya diri, siap, aktif, motivatif, komunikatif. Tahap penerapan pembelajaran tematik. Tahap pertama yaitu tahap pembukaan, kurang lebih 1 jam pelajaran, 1 kali 35 menit. Tahap kedua yaitu tahap kegiatan inti, 3 jam pelajaran, 3 kali 35 menit. Dan yang tahap ketiga yaitu tahap penutup, memerlukan 1 jam pelajaran, 1 kali 35 menit.
Langkah pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi ada 6. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam tema. Yang ketiga, penentuan tema dalam pembelajaran tematik. Yang keempat, menetapkan jaringan per tema. Yang kelima, tahap penyusunan silabus. Dan yang terakhir, penyusunan PP. Pembahasan kedua yaitu berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Kelas 4. Pada kelas 4 ini ada 9 tema. Tema yang pertama yaitu indahnya kebersamaan, tema kedua yaitu menghemat energi, tema ketiga yaitu peduli makhluk hidup, tema keempat yaitu berbagi pekerjaan, tema kelima yaitu pahlawanku, tema keenam yaitu cita-citaku, tema ketujuh indahnya kebersamaan di negeriku, tema ke-8 daerah tempat tinggalku, dan tema ke-9 yaitu kayanya negeriku. Pada kelas 5 itu juga ada 9 tema. Yang pertama yaitu tema organ gerak hewan dan manusia, tema kedua udara bersih bagi kesehatan, tema ketiga makanan sehat, tema keempat sehat itu penting, tema kelima yaitu ekosistem, tema keenam yaitu panas dan perpindahannya, tema ketujuh yaitu peristiwa dan kehidupan, tema ke-8 yaitu lingkungan sahabat kita, dan tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita. Dan pada kelas 6 ada 9 tema juga, yaitu pertama tema selamatkan makhluk hidup, tema kedua persatuan dan perbedaan, tema ketiga tokoh dan penemuan, tema keempat yaitu globalisasi, tema kelima yaitu wirausaha, tema keenam yaitu menuju masyarakat sehat, tema ketujuh yaitu kepemimpinan, tema ke-8 yaitu bumiku, dan tema ke-9 yaitu menjelajah angkasa.